Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baru bangun tidur nih. Kita tes dulu sebelum dikirim ya, atas nama Faza di Cirebon. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115cc 2BU yang menggunakan lampu LED original luminos ya, LS2 ya. Cuman biasanya kan ininya biru ya. Nah ini yang biru kehabisan, jadi diganti sama yang RGB. Jadi nanti dia cahayanya itu cahaya tambahan ya. Ini enggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Nanti dia akan ganti-gantian gitu ya, kayak kedip-kedip gitu ya. Kalau nanti misalkan nggak proper, nggak prefer ya, tinggal ditukar aja ya. Nanti saya cariin, karena kalau nunggu yang biru nanti takut kelamaan ngirimnya. Ini aja udah telat sehari nih ngirimnya. Oke, ini lampu, maksudnya ini kemasannya ya, original 9 luminos LED LS2 ya. Sekarang sih bukan luminos lagi sih sebenarnya, jadi Luximos ya. LS2 ini nah, dari 9 RGB. Spesifikasinya ini 13 watt DC 9-80, putih kuning. Jadi putihnya untuk dekat, kuningnya untuk jauh ya. Bekerja dalam kisaran tegangan kerja 9-80. Oke. Nah, nanti cahaya utamanya tetap keluar dari sini. Warnanya putih untuk dekat, kuning untuk jauh. Ini RGB. Jarang yang punya sih RGB emang. Yang jual juga jarang LS2 yang RGB. Ini fitting lampu depannya atau kabel fittingnya pakainya 901 yang sudah dirakit dengan saklar on off ya. Jadi kabel fittingnya itu digabungin ya, dirakitkan dengan saklar. Ini nomor antriannya, kemudian ini reflektornya merek Win ya. Kebetulan saya juga pakai baju Win nih. Baju Win tuh dulu pernah dapat ya, karena sering langganan. Nah ini bajunya, kemasannya kaosnya, kaos Win. Oke, lanjut, kita pindahkan dulu ininya. Di sini ada logo Win tuh. Ya, selalu ada logonya ya kalau Win ya, baik itu reflektor apapun dia pasti ada logonya. Kalau yang enggak ada logonya biasanya merek Narita. Kalau yang ada lingkarannya aja tanpa ada tulisan Win itu biasanya turunan ya, maksudnya relasi dari Win. Contohnya tuh Geronimo, terus apalagi ya, ada ya satu lagi saya lupa tuh, Taichi atau Hachi atau apa gitu, saya lupa. Dia nggak ada logonya, cuma ada lingkarannya. Dia sama ya dari Istana Tiara. Istana Tiara nggak hanya di Surabaya sih, setahu saya ada juga di Tangerang kalau nggak salah ya. Oke. Nah, untuk penggantian lampu nanti disarankan menggunakan tipe laser juga ya, tapi laser itu kan ada beberapa ini ya, beberapa tipe, ada yang H4, ada yang H6. Nah, ini hanya bisa H6. Jangan pakai H6 yang biasa yang 2 sisi, 3 sisi gitu ya. Nanti kalau pakai H6 yang kayak gitu, nanti dia cahaya ngumpul di dalam aja nih, nggak nembak ke depan. Jadi itu kan sumber cahaya di pinggir ya, di pinggir kiri dan pinggir kanan. Nanti dia kan metode pencahayaannya dia mantul dulu ke belakang terus ke depan. Nah, karena ini permukaannya udah di repaint atau udah dicat warna hitam dop ini, dia sudah tidak memiliki sifat pemantulan ya. Jadi nanti cahaya ngumpul di sini aja di dalam, nggak mantul ke depan. Makanya kalau mau ganti, nanti gantinya pakai yang tipe laser gitu ya. Osram juga ada yang laser ya, kalau nggak salah T19 Pro itu lebih mahal sih. Satu Osram bisa dapat 2 ini ya. Oke, lanjut. Semuanya warna hitam, dan ini ya mau nggak mau kan memang kalau mau ngecat ini harus dilepas dulu ya. Kebetulan kemarin dapat yang gampang nih melepasnya ya. Tapi gampang tuh maksudnya lemnya ini sedikit ya.
karena sekarang ada yang lemnya sedikit, ada yang lemnya banyak gitu ya. Oke, bagian belakangnya seperti ini untuk reflektornya. Nah ini karena dari Win itu pendek, ini sudah saya buatkan yang baru ya. Ini menggunakan headstring atau pembungkus kabel yang dipanasin ya. Tapi kalau misalkan yang lama masih ada, itu yang bentuknya melengkung, ini dicabut aja, ini bisa dicabut ya. Tapi ini karena metode pemasangannya pakai apa namanya, hot gun, jadi mau nggak mau ini dirusak dulu, nanti di apa namanya, dipotong ya. Ini udah keras nih, nggak bisa dicabut. Nah, ini nempel di sini. Oke. Terus oh ya, untuk LED-nya sekarang ya. LED-nya tadi LS2, sumber cahaya ada di depan, lampu jauh untuk dekat. Lampu jauh berwarna kuning, lampu dekat berwarna putih. Nanti dia gantian. Bentuk cahayanya dia memfokus atau mengkotak. Kalau misalkan tidak mau memfokus atau mengkotak, ini lensanya bisa dilepas ya. Tinggal diputar ke kiri, itu ringnya. Nanti dia bentuk cahayanya berubah. Oh ya, di sini ada tulisan 9 ya. Karena banyak yang imitasinya, kalau imitasi nggak ada tulisan 9 ya. Dan biasanya kalau yang imitasi itu dia garis-garis hitamnya dia lebih besar gitu ya, kayak gitu. Maksudnya bisa dipahami nggak? Nah itu garis kan kayak gelombang warna hitam itu. Dia biasanya kalau yang imitasi dia lebih besar dan lebih sedikit. Tetap ada bagian warna, ada bagian senjanya juga, sebelah kiri dan sebelah kanan warnanya biru. Walaupun memang nggak terlalu membantu ya itu senjanya ya, karena dia cahaya kecil banget sih, masa LED-nya itu kecil banget. Jadi walaupun dinyalain, nanti dia tetap kalah sama yang lampu utamanya ini gitu. Oke, lanjut ke bagian kabelnya. Kabel fittingnya pakai caps ya 901, kan ada yang 601, 901, 650 dan 950 untuk cap ya. Yang karetnya besar seperti ini, sama semua karetnya besar seperti ini. Nah karena ini sudah dirakit saklar, jadi ada penambahan kabel. Kabelnya saya menggunakan kabel bintik dan sambungannya disolder ya, nggak cuma dililit disolasi, tapi ini disolder kemudian dibungkus pakai pembungkus kabel yang dipanasin itu. Sini ada 2 sikring. Wah ini sikringnya kok pindah ke situ ya. Ini sikringnya kita pindahin lagi nih supaya nggak kabur-kaburan, dia isolasi aja ya. Maksudnya dideketin supaya gampang nyarinya gitu ya. Ada 2 sikringnya sudah terpasang, dan sikring cadangannya sama ya, speknya 10 ampere 6x30 atau sikring botol besar. Untuk rumah sikringnya sama, rumah sikring botol ya. Untuk fittingnya di sini tulisan disarankan harus DC ya. Jadi sebenarnya sih ini bisa langsung dicolok ya ke motor ya, walaupun speknya DC. Tapi kan ini dia range voltasenya besar ya, 9 sampai 80 ya. Tuh. Jadi harusnya bisa nyala tetap walaupun tanpa ubah kelistrikan, cuman tidak disarankan ya. Jadi biasanya kalau langsung colok, nanti yang bakalan rusak duluan tuh sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Untuk lampu depannya nanti nyala, cuman nanti akan ada kayak kedip-kedip gitu ya, kayak ada gerbek gitu. Oke. Untuk saklarnya sendiri saklar on off biasa ya, saklar on off generic yang banyak sekali dijual di toko-toko online atau di bengkel-bengkel. Nah pastikan ketika beli saklar seperti ini, diklik on itu harus nyala lampunya ya, sebelum dipasang di motor ya. Karena kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on dia nggak nyala lampunya, harus digoyang-goyangin dulu bagian tengahnya atau ditekan gitu. Tapi ini kemarin udah dites sih lancar ya, magnus. Oke, sekarang kita tes nyala lampunya. Nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita colok, kita nyalakan, kita ganjel. Oke. Nah ini udah nyala, kita lihat bentuk cahayanya ini agak miring ya. Nah, karena ganjelannya miring. Nah oke,
Ini untuk lampu jauh warna kuning, ini bukan putih ya, tapi kuning, dan ini agak mengkotak. Dia fokus. Kuningnya kuning gold sekitar 2700 Kelvin. Sedangkan untuk lampu dekat dia turun tuh warnanya warna putih ya. Seperti ini. Oke. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.